Segera istrinya menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata mereka kedatangan bintang iklan Head and Shoulder dan berkata, Aku jadi duta sampo lain. ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang ninja dari klan Lin Kui yang merupakan musuh dari klan Hanzo. Pria ini bernama Bi-han yang memiliki kemampuan dapat mengendalikan es. Lalu terdengar jeritan dari istri Hanzo. Dia yang sedang mengambil air segera berlari menuju rumahnya. Namun sayang di sana dia menemukan istri dan putranya telah tewas membeku. Tak lama kemudian beberapa orang musuh datang dari arah belakang. Lalu Hanzo mengambil dan mengikat kunainya pada sebuah tali dan melanjutkan pertarungan. Lalu dia yang mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Bi-han, segera mencarinya. Ternyata kedatangannya telah ditunggu oleh Bi-han. Tujuan Bi-han adalah memusnahkan seluruh keturunan Hanzo yang merupakan bagian dari klan Shirai Ryu. Dan pertarungan antara kedua rivalitas ninja yang sangat ditunggu-tunggu pun terjadi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bi-han dengan kunai yang tertusuk dalam di pundak Hanzo. Sebelum tewas, Hanzo mengatakan agar Bi-han tak melupakan wajahnya. Kemudian Bi-han pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Hanzo pun terbangun. Dalam keadaan sekarat, sayup-sayup dia mendengar tangisan bayinya yang ternyata masih selamat. Dengan sisa tenaga dia mencoba menghampiri anaknya. Namun sayang, tenaganya sudah tak cukup kuat lagi untuk bertahan. Dan tanda naga api di tangannya pun perlahan mulai memudar. Kemudian Dewa Peti Raiden mendatangi kediaman Hanzo. Dia mengambil sisa keturunan Hanzo dari persembunyiannya, lalu membawanya pergi, dan Mortal Kombat 2021 pun dimulai. Scene berpindah pada seorang pria bertarung bernama Cole yang sedang bersiap-siap untuk bertanding. Itu adalah sebuah pertandingan tinju bebas, dan Cole akan melawan seorang petinju berpengalaman bernama Ramirez. Pertandingan pun dimulai. Saat pertandingan berlangsung, tampak seorang pria bernama Jack memasuki area pertandingan. Dia memperhatikan dan mengamati Cole dari kejauhan. Cole tampak mendominasi pertandingan, dia bahkan tampak berhasil mengunci Ramirez. Namun sayang Ramirez yang masih belum menyerah dapat membalikkan keadaan. Dia melawan dan memukuli Cole sejadi-jadinya dan berhasil mengalahkan Cole dengan kunciannya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat bernama Outworld. Bi-han dipanggil oleh pemimpinnya yang bernama Samsung. Dia mengatakan bahwa ramalan sudah di depan mata, dan mereka bisa saja kalah pada pertandingan ke-10 Mortal Kombat.
Bihan meyakinkan Sangsung bahwa ramalan itu tak akan pernah terjadi, karena berabad-abad yang lalu dia telah membunuh Hanzo dan semua keturunannya. Sangsung mengutus Sub-Zero untuk membunuh seluruh pejuang Earthrealm karena jika mereka semua mati, pertandingan ke-10 sudah pasti akan dimenangkan oleh Outworld. Go now and kill Earthrealm's champions. I am no longer Bihan. I am Sub-Zero. Sedikit penjelasan biar lebih memahami alur ceritanya, dalam serial Mortal Kombat terdapat 4 dimensi berbeda, yaitu Outworld, Edenia, Netherrealm, dan Earthrealm. Nah, dalam film Mortal Kombat 2021 ini hanya berfokus pada konflik antara dimensi Outworld dan Earthrealm. Keempat dimensi ini tak bisa akur dan ingin menguasai satu sama lain, hingga terbentuk sebuah peraturan yang mengharuskan satu dimensi untuk memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut agar dapat menginvasi dimensi lainnya. Dan peraturan tersebut diciptakan oleh para Elder God, yaitu para dewa. Kembali pada Cole, setelah pertandingan dia menatapi dirinya di depan cermin, dan terkadang selalu terlintas bayang-bayang aneh. Cole tak mempedulikannya dan berjalan menemui putrinya. Ternyata putrinya tersebut baru saja membuat gelang tali untuk Cole, lalu memakaikannya. Saat Cole asik mengobrol dengan putrinya, kemudian Jack menemuinya, dan berkata bahwa Cole bisa saja menang jika dia menguasai pertandingan. Cole yang tampaknya tak ingin meladeninya segera pergi untuk makan. Namun Jack kembali memanggilnya dan berkata bahwa tato naga milik Cole sangat bagus. Setelah ditanya, ternyata itu bukanlah tato, melainkan tanda lahir. Cole lalu menunjukkan tanda tersebut, lalu pergi meninggalkan Jack. Di sebuah restoran di pinggir jalan, Cole berserta keluarganya sedang makan malam di sana. Tak jauh dari sana, Jack berada di dalam mobil untuk mengawasi Cole. Dia tampaknya sedang menghubungi seseorang di balik telepon dan membicarakan bahwa Cole benar-benar memiliki tandanya. Di saat Cole dan istrinya pergi memesan makanan, putrinya yang sendirian di luar restoran mulai merasa aneh, karena malam itu tiba-tiba salju turun. Keadaan menjadi sangat dingin. Keanehan mulai bertambah ketika meja di depan putrinya tersebut mulai membeku. Sub-Zero telah berdiri di sana. Dia berencana membunuh seluruh pejuang bumi. Dia membuat seisi jalanan dipenuhi dengan hujan es. Keadaan semakin mencekam. Beruntung Cole berhasil menemukan Emily putrinya, lalu berlindung di bawah meja. Ketika itu pula Jack datang dan menyuruh mereka untuk menaiki mobil. Tanpa pikir panjang, Cole beserta keluarganya menaiki mobil tersebut, dan mereka pun berhasil kabur. Di dalam mobil, Cole yang keheranan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jack pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diburu. Kemudian Jack menunjukkan tanda naganya. Cole terkejut setelah mengetahui bahwa Jack juga memilikinya. Lalu Jack kembali berkata bahwa itu bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bahwa mereka adalah orang yang terpilih untuk bertarung mewakili pejuang bumi. Selagi tanda itu ada, maka mereka akan terus diburu untuk dibunuh. Hingga tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Jack yang melihat hal tersebut menyuruh agar Cole membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia memberitahukan markasnya, sementara dirinya akan menghadang Sub-Zero di gang tersebut. Cole sempat berkata bahwa dia ingin membantu Jack, namun Jack melarangnya. Mobil itu memutar dan pergi meninggalkan Jack dan Sub-Zero. Sub-Zero menghilang dengan hawa dinginnya memasuki gedung. Jack memasuki gedung tersebut dengan hati-hati, hingga akhirnya Sub-Zero datang dari belakang dan menyerangnya. Pertempuran pun terjadi di dalam gedung. Jack yang hanya memiliki tato naga sama sekali bukanlah tandingan bagi Sub-Zero, apalagi kita yang hanya memiliki bau naga. Dengan mudah Sub-Zero menghancurkan kedua tangannya. Jack yang tak berdaya terjatuh dari ketinggian. Scene berpindah ke Cole dan keluarganya. Ternyata Cole membawa keluarganya pulang terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa yang diburu adalah dirinya dan tak ingin keluarganya terlibat dalam hal ini. Cole berniat menuju ke markas Jack dan menemui seseorang bernama Sonya Blade. Di sana dia akan menemukan jawaban atas semua kejadian ini. Sementara itu di Outworld, Millennia, salah satu pejuang Sangsung, melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil mengalahkan seorang pejuang. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Sangsung yang mendengar hal tersebut memerintahkan untuk terus mengejarnya. Dia tak ingin seorang pun berhasil lolos. Lalu Sangsung menyuruh Millennia untuk mengutus reptil untuk membunuh Cole. Kemudian scene berpindah kembali ke Cole. Dia berhasil sampai ke markas yang dimaksud Jack.
Di sana dia berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dan menanyai maksud kedatangan Cole kemari. What are you doing here? I'm looking for Sonya Blade. Cole menjelaskan bahwa dia diminta menemui Sonya Blade. Ternyata wanita yang menyerangnya tersebut adalah Sonya itu sendiri, dan dia mengizinkan Cole masuk ke markasnya. Sonya bertanya di manakah keberadaan Jack, karena sedari tadi Jack tak bisa dihubungi dan dia tak memberikan kabar apa-apa. Cole pun memberitahu bahwa Jack sedang bertarung dengan Sub-Zero. Di markas, Sonya menjelaskan tentang penelitian mereka. Diawali 7 tahun yang lalu, Jack dan Sonya adalah pasukan khusus yang dikirim untuk memberantas kriminal di Brazil. Namun anehnya ada seorang penjahat yang memiliki tato naga dan bisa mengendalikan kekuatan super. Dengan mudah dia bisa menghabisi pasukan Jack. Saat penjahat itu berhasil dilumpuhkan oleh Jack, tanah naga tersebut berpindah ke badan Jack. Dengan seluruh penelitian dan riset yang mereka lakukan, akhirnya Sonya mengetahui bahwa tanda tersebut adalah undangan untuk melakukan pertarungan mewakili bumi melawan makhluk yang mereka tidak ketahui selama ini. Sonya menyebut pertarungan tersebut dengan Cole tidak mempercayai ucapan Sonya. Jelas-jelas itu seperti dongeng atau khayalan Sonya belaka. Namun Sonya kembali meyakinkannya, dan mereka bertujuan mengumpulkan seluruh pejuang sebelum semuanya mati terbunuh. Tiba-tiba bayangan aneh itu muncul lagi di hadapan Cole. Ternyata ada seorang pria yang terikat di markas tersebut. Dia bernama Kano, dan sikapnya sangat menyebalkan. Kano adalah seorang penjahat akut dari pencurian, pembunuhan, dan dia yang terburuk di dunia. Ternyata Kano memiliki tanda naga. Dia mendapatkannya setelah membunuh seseorang. Dan kini Kano malah terikat di markas. Sikap dan gaya berbicara Kano sangat mengesalkan. Hingga akhirnya tiba-tiba lampu di markas berkedip. Ternyata itu adalah suruhan dari Outward, yaitu Razor Red Pill yang mampu berkamuflase. Di suatu kesempatan Kano berhasil melepaskan diri dan dia pun bergabung untuk melawan Reptil. Dan kemenangan pun berpihak pada Kano. Dia berhasil membunuh Reptil dan mencabut jantungnya. Setelah pertarungan, Sonya mendapati semua hasil risetnya bertahun-tahun telah terbakar. Sonya meyakini bahwa ada sebuah kuil bernama Raiden yang menjadi tempat pelatihan para petarung Mortal Kombat. Kano yang mengetahui bahwa Sonya berniat untuk pergi ke kuil Raiden mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan kuil tersebut. Sonya meminta agar Kano memberitahunya, namun Kano yang keras kepala sama sekali tak ingin membantunya. Akhirnya Sonya menawarkan beberapa jumlah uang. Kano yang mulai tergoda dengan uang membuat beberapa persyaratan. Keesokan harinya menggunakan pesawat milik teman Kano, mereka berangkat menuju tempat itu. Setelah mencapai tujuan, mereka bersiap-siap untuk melompat dari atas pesawat. Ternyata mereka turun di sebuah gurun. Kano memimpin perjalanan mereka. Kano yang sedang dalam perjalanan tetap saja memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Dia sebentar-sebentar berhenti dan mengoceh seenak jidatnya, bahkan memanas-manasi Sonya. Nyatanya Sonya bukanlah orang yang terpilih. Dia tak memiliki tanda naga seperti Kano dan Cole. Dan Kano terus berkata bahwa Sonya iri melihat tandanya, bahkan sampai menawarkan Sonya untuk membunuhnya agar tanda yang dimilikinya berpindah ke tangan Sonya. Sonya yang mulai terpancing emosi menyerang Kano, dan perkelahian singkat terjadi di atas padang pasir tersebut. Go on then, take it. Just take it. Take it! Ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang telah menunggu kedatangan mereka. Pria itu bernama Liu Kang. Dia juga merupakan seorang pejuang Earthrealm atau pejuang bumi dari Ordo Shaolin Cahaya. Kano bertanya bagaimana caranya mengeluarkan kekuatan super seperti itu. Liu Kang hanya menjawab banyak yang harus dipelajari. Kemudian Liu Kang mengajak mereka ke kuil Raiden. It wasn't always like this.
Mereka menuju ke sebuah reruntuhan tua. Di sana, terdapat pintu rahasia menuju markas pejuang bumi. Setelah memasukinya, mereka terkesima dengan lukisan yang ada di dinding. Lukisan tentang sejarah Mortal Kombat. Pandangan Cole tertuju pada sebuah lukisan pembunuhan. Ya, itu adalah lukisan pembunuhan Hanzo. Dan seketika sekelebat bayangan aneh itu pun muncul kembali. Liu Kang berkata bahwa mereka harus cepat menemukan Arcana mereka sebelum bangsa Outworld menyerang. Arcana adalah sebuah kemampuan unik yang berbeda untuk setiap pejuang. Sonya terkejut ketika melihat Jack telah berada di sana dengan kondisi tanpa kedua tangannya. Setelah itu ada beberapa orang yang mendekati Jack lalu mulai menjalankan operasinya. Liu Kang kembali mengajak mereka ke suatu ruangan. Di sana mereka menjumpai Lord Raiden, sang dewa petir, yang menjadi pemimpin dimensi Earthrealm. Powerless, arrogant. This is what I have to work with. You don't even have a marking. You are in no physical or mental shape to fight. Kemudian Lord Raiden kembali menjelaskan jika pejuang bumi telah kalah 9 kali berturut-turut dalam Mortal Kombat. Dan apabila pertandingan besok mereka terkalahkan, maka Outworld akan menginvasi bumi. Beralih ke Liu Kang, dia menyadari sesuatu hal yang aneh. Seseorang telah berhasil menerobos pintu rahasia markas. Siapa lagi kalau bukan Bi-Han atau Sub-Zero. Liu Kang mencoba menyerang Sub-Zero, namun dengan mudahnya Sub-Zero mengelak dan menyerang balik yang membuat Liu Kang terpental ke belakang. Bagaimanapun juga Liu Kang bukan tandingannya. Ketika Liu Kang telah terpojok dan hampir saja terbunuh, sebuah topi terbang datang menghantam Sub-Zero. Ternyata itu adalah sebuah serangan dari Kung Lao. Secara mengejutkan, Shang Tsung pun telah tiba di sana. Dia berniat segera menghabisi para pejuang Earthrealm yang tersisa dan mengambil jiwa mereka. Beruntung Raiden pun datang tepat waktu. I have come for your souls. You will leave this place at once, sir. Telat sedikit saja maka semua pejuang bumi yang tersisa tak akan mampu menandingi kemampuan para pejuang Outworld. Karena Cole dan lainnya belum sempat berlatih dan menemukan Arcana mereka. Saat Shang Tsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para pejuang bumi, Raiden langsung mengerahkan sebuah kekuatan besar untuk membuat labirin pembatas yang tak dapat ditembus oleh Shang Tsung dan anak buahnya. Kill them. Shang Tsung memberikan peringatan pada Raiden, lalu pergi meninggalkan bumi. Setelah kejadian itu, waktu latihan pun dimulai. Cole, Kano, dan Sonya dibawa menuju arena latihan. Di sana, Liu Kang menjelaskan untuk membangkitkan kemampuan batin, mereka harus menemukan Arcana mereka terlebih dahulu. Liu Kang dan Kung Lao telah berhasil menemukan Arcana mereka masing-masing di arena latihan. Dan tanpa Arcana mustahil mereka dapat mengalahkan pejuang Outworld. Cole dan Kano tampak bersemangat, namun tidak bagi Sonya. Dia disuruh keluar arena latihan karena arena ini hanya untuk mereka yang memiliki tanda. Cole tampak mencoba membujuk Liu Kang, namun tetap saja itu tak bisa. Dan mengatakan seorang petarung tanpa tanda hanyalah menjadi beban untuk orang lain. Akhirnya Sonya pun mengalah dan meninggalkan tempat latihan. Kano kembali memanas-manasinya, namun Sonya tak tertarik sama sekali untuk meladeninya. Pelatihan pun dimulai, sementara Sonya pergi ke tempat Jack berada. Ternyata kedua tangannya yang hancur telah diganti dengan tangan robot. Di arena pelatihan, Cole dan Kung Lao sedang bertarung untuk membuka Arcana Cole. Kung Lao berhasil menghajar Cole, dan Kano mengejeknya. You know, maybe your Arcana's getting your ass kicked by a hat. Sekarang giliran Kano, kali ini dia akan melawan Liu Kang. Fight! Move up! Let's see, drop down again. Kano yakin bahwa dia akan membangkitkan Arkananya kali itu, namun kenyataannya tak begitu. Selesai latihan, Liu Kang membantu mengobati luka Cole. Di sana, Cole bertanya bagaimana caranya menemukan Arcana. Liu Kang menjawab itu harus berasal dari jiwamu. Setelah itu, Liu Kang bercerita tentang masa kecilnya, yang hanyalah seorang anak yatim piatu sekarat di dalam selokan. Kemudian dia dipungut dan dibawa ke pelatihan Wuxi. Di sana dia mendapatkan tujuan hidup dan seorang saudara, yaitu Kung Lao. Setelah itu mereka bertemu Lord Raiden dan mengabdikan diri padanya. Setelah lulus pelatihan, dia ditugaskan untuk membunuh seorang pedagang anak-anak untuk mendapatkan tanda naga. Scene berpindah keesokan harinya, pelatihan masih berlanjut. Bukan hanya Cole dan Kano saja, tetapi Jack juga mencoba berlatih menggunakan tangan-tangan robotnya.
Namun tangan besi itu begitu kecil dan lemah membuat Jack patah semangat. Di sana dia begitu putus asa, Sonya kembali menyemangatinya. Malamnya mereka makan malam bersama. Ketika melihat keadaan tangan Jack, Kano meledeknya. Setelah itu dia meminta agar Kung Lao memberikannya telur gulung. Tapi Kung Lao malah memakan telur gulung tersebut, lalu meledeknya habis-habisan.